Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agil Wandi Pratama akan menjelaskan eh, sebuah website yang telah saya buat dengan menggunakan React Native Expo. Oke, langsung saja. Di sini dengan membuat file JavaScript yaitu pp.js. Ini saya import dari React, terus menggunakan navigasi kontainer dan stack navigator untuk agar bisa berpindah-pindah ke page lainnya. Di sini saya mengaturnya dengan name, game screen dengan komponen game screen, story dengan story screen, maps map screen, karakter screen, dan about screen. Dalam screen ini saya buat di dalam folder yang bernama screen. Jadi dalam folder screen akan terdapat 4 page yang telah saya buat. Kemudian masuk ke game screen JS sebagai tampilan utamanya. Di sini menggunakan linear gradient dan navigasi agar bisa berpindah ke screen-screen yang lain. Di sini dengan membuat pernyataan misal tidak bisa akan violate to open URL dengan menambahkan image background yaitu Elden Ring ini gambarnya seperti ini yang telah saya tambahkan ke dalam aset sendiri. Kemudian mengatur stylenya, style background, dan di sini saya menambahkan linear gradient agar background yang saya tambahkan dapat tertutupi dengan sebuah warna. Di sini menggunakan warna biru dan biru keungu sebagai stylesnya overlay. Kemudian menambahkan gambar lagi di sini Elden Ring logo yaitu sebagai logo dalam web yang telah saya buat. Kemudian menambahkan teks dengan style titelnya Elden Ring White. Kemudian menambahkan teks lagi, style. Di sini deskripsi stylenya, saya menambahkan deskripsi tentang game Elden Ring. Kemudian setelah menambahkan style ini, deskripsi, saya membuat tombol untuk ke story, maps, karakter, dan about. Ini jadi buat tombol pertama yaitu agar ke navigasi ke story. Kemudian maps, ini saya telah membuat navigasinya juga, karakter, dan about. Keempat tombol ini sama. Kemudian di sini saya membuat platform dengan textile platform text available on. Jadi dengan platform ini saya menambahkan 3 icon yaitu platform Steam, PlayStation, dan juga Xbox. Jadi di sini saya menambahkannya dan langsung linkkan gamenya. Kemudian dengan closing dari linear gradient dan image background. Masuk ke style, di sini style sheet backgroundnya dengan flag 1, width dan height-nya saya buat 100% agar mengikuti. Kemudian overlay-nya flag 1, line itemnya center, justify content juga center, padding-nya 20. Untuk give image-nya width 500, height 500, resize modenya konten, dan margin top-nya minus 160. Untuk title yaitu Elden Ring Boy tadi, font size-nya 30, font weight bold, color-nya putih atau FFF, text align-nya center, margin vertikalnya 10, margin top 100. Untuk teks deskripsi tadi, font size-nya 14, color-nya tetap putih, text align-nya center, mengatur padding, margin bottom, dan margin top. Untuk button container yaitu pilihan agar dapat pindah ke page selanjutnya yaitu dengan flex direction-nya row, margin top 20, justify kontennya ke center dan gapnya 10. Untuk ini di button, untuk button tadi saya mengatur border color, border width, padding vertikal, padding horizontal, border radius, dan margin horizontal. Mengatur color, font weight, dan untuk yang terakhir icon mengatur width, height ke sama agar sama 40-40, margin horizontalnya 10, resize modenya konten. Baiklah, di sini dia akan jadi seperti ini tampilan webnya dengan background yang sudah ditambahkan, kemudian dengan di blur warna, dan ini title-nya Elden Ring White, ini deskripsi teksnya, dan ini button dan juga platform Steam, PlayStation. PlayStation dan Xbox. Jika kita klik ke Steam, dia akan muncul langsung store page dari Elden Ring. Misal view page. Nah, langsung ada Elden Ring di sini. Kemudian untuk PlayStation juga langsung ada Elden Ring. Kemudian
untuk Xbox juga langsung masuk ke Elden Ring. Baik, nah tadi ada button yang telah saya tambahkan. Pertama akan ke story seperti ini. Jadi ada sebuah gambar, kemudian title dan juga teks. Ada tombol back to game screen. Jadi kita masuk ke story. Saya akan jelaskan kodenya di story screen.js. Sini saya impornya React, kemudian import style, jadi view, text, image, background, image, scroll fill, touchable opacity, style sheet, dan platform. Import juga linear gradient agar sama seperti yang game screen, namun beda warna saja. Dan ini sama, menambahkan image background, linear gradient. Sini saya menambahkan scroll fill, karena di sini saya menambahkan ini supaya tidak terjadi bug dalam nge-scroll dalam feed-nya, karena kemarin saya membuatnya dia mempunyai bug, tidak bisa nge-scroll. Kemudian ini image yang ini tadi, hiasan di atas, saya masukkan juga ke bagian asset, dan membuat judulnya atau title Tyrannis of the Lands Between, kemudian membuat style text container itu pertama paragraf sih saya membagi beberapa paragraf kemudian memasukkannya, dan juga ini menambahkan gambar lagi sebagai yang di bawah, sama saja gambarnya seperti ini. Kemudian touchable opacity-nya, style button on press ini untuk membuat back to game screen. Kemudian pada style di sini saya backgroundnya sama saja seperti pada game screen tadi, background dan overlay 100% agar menyesuaikan, dan scroll view-nya flat 1 di 100%, scroll containernya agar bisa di scroll dan alignment-nya center, title-nya saya buat font size-nya 26, color kuning, font weight-nya bold, text line-nya center, margin bottom-nya 10. Dan ini teks container supaya kita dapat mengatur lebar dari teks tersebut. Saya membuat lebar yang 80%, max width 600, padding horizontal 15. Paragrafnya font size 16, color putih, text line center, margin vertikal 8, line height-nya 24. Button margin top 20, padding vertikal 10, padding horizontal 20, background colornya ini abu-abu, border radiusnya 10. Seperti ini button teks putih, bold, dekor top ini, dan dekor bottom ini sebenarnya sama, jadi saya samakan saja. Jadi hasilnya akan seperti ini. Media gambar untuk dekorasi atas, dekorasi bawah, deskripsi, paragraf, dan juga title. Ini backgroundnya dan linear background. Dan back to game screen, masuk ke maps. Nah, untuk tampilan maps seperti ini adalah maps dari Elden Ring, jadi Elden Ring Maps dengan kode yang saya buat, yaitu pada map screen.js langsung saja ini menambahkan sama saja background, linear background dengan backgroundnya yang sama dan linear background yang sama. Kemudian masukkan untuk scroll view juga agar bisa di scroll. Kemudian text stylenya yang ini title Elden Ring Maps. Kemudian menambahkan map container untuk image-nya. Jadi saya membuat Elden Ring Maps ini sebagai map image. Kemudian ini touchable opacity sebagai tombol kembali ke game screen. Ini langsung ke style, background, dan overlay sama, scroll wrapper sama, scroll view-nya juga sama. Mulai dari title-nya saya buat size-nya 35, kemudian di bold, color putih, margin bottom 0, text line-nya ke center. Map containernya width 90%, max width-nya 800, border radius 10, overflow-nya hidden, margin bottom-nya minus 50. Dan map image-nya width 100%, height-nya undefined, aspect ratio-nya 16/9, precise mode-nya contain. Button-nya margin top 10, padding vertikal 12, padding horizontal 25, background color-nya 444, border radius-nya 10. Ini button text-nya color putih, di bold, dan font size-nya 16. Jadi dia akan jadi seperti ini. Jadi ada map, title, dan juga button untuk kembali ke game screen. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu pada bagian about. Di sini saya membuat sistem requirement untuk memainkan game Elden Ring. Di sini saya membuat beda sebagai backgroundnya. Saya buat setengah dari logo Elden Ring dengan di sini ada minimum dan recommendnya. Kemudian ada back to game screen. Untuk kodenya yaitu pada about JS
aboutScreen.js. Di sini saya membuat dengan sama seperti background dan juga membuat view untuk teksnya. Kemudian teks subtitle dan minimum. Teksnya ini menambahkan yang minimum dulu dengan sama memasukkan teks pada umumnya. Kemudian membuat note-nya current spec or valid for launch day. Maybe update is the itu is the future. Kemudian recommend requirement sama seperti minimum saya masukkan untuk requirement-nya. Kemudian menambahkan button untuk kembali ke game screen sama seperti kedua file tadi. Kemudian dengan stylenya sini title-nya 28, font weight-nya bold, color putih, margin bottom 20. Untuk box with 100%, background colornya hitam, padding 15, border radius 10, margin bottom 20. Untuk subtitle, font size 22, font weight bold, color putih, margin bottom 10. Untuk teks, font size 16, color ini putih juga, margin bottom 5. Untuk note, font size 14, color ini sedikit putih keabu-abuan, margin top 10, font stylenya italic. Back buttonnya margin top 20, background colornya abu-abu juga, padding vertical 10, padding horizontal 20, border radius 10, align itemnya center. Untuk back buttonnya tetap sama, font size 18, color putih dan timbol. Jadi lihat tampilannya akan seperti ini. Kita bisa kembali ke game screen dan terakhir itu karakter. Sini saya menambahkan banyak karakter yaitu vagabond, warrior, hero, samurai, mage, prophet, confessor, astrologer, bandit, dan prisoner. Nah, di sini saya menambahkan seperti ini kan ada hero dari karakter hero. Jadi ada deskripsi karakternya a stalwart hero at home with battle axe, distant from a badlands shifting. Semisal kita klik dari karakternya dia akan berubah vagabond, warrior, hero, samurai, mage, prophet, confessor, astrologer, bandit, dan prisoner. Jadi setiap karakter dipencet atau diklik, kita akan menemukan deskripsi karakter yang berbeda-beda. Di sini kode yang telah saya buat pada karakter screen.js. Nah, yang pertama saya menambahkan account sini dimensionnya window, kemudian buat karakternya name vagabond dengan image, kemudian deskripsinya sama semua, hanya membedakan jenis karakternya sin vagabond, warrior, hero, samurai, mage, prophet, confessor, astrologer, bandit, dan prisoner. Kemudian membuat ini render item, misal item dipencet kita akan melihat ke deskripsinya. Kemudian menambahkan image background sama image dan linear, menambahkan grid karakter juga, data karakter render item yang diambil dari konsep render item tadi, ke extractor, dan kolomnya saya buat 5 supaya dia hanya 5 karena ini ada 10 karakter jadi supaya rapi, dan ini membuat stylenya. Yang background, flag 1, resize mode cover, justify content center. Untuk overlay sama saja 100%, kontainernya transparan, line itemnya center, padding top 40. Untuk buat title, font size 30, font weight-nya di bold, colornya putih, margin bottomnya 20, dan grid justify contentnya center. Untuk card sendiri, untuk karakter tadi center dan mungkin 12, image 120, width 200, resize modenya contain. Ini karakter name, font size-nya 16, colornya putih, di bold, margin top 5, dan di center. Karakter info ini, margin topnya 20, align itemnya center, padding horizontalnya 20. Untuk select name, font size-nya 28, font big bold, colornya putih. Karakter deskripsinya, font size 18, color putih, text line-nya center, margin horizontalnya 20. Dan back button ini kembali ke game screen dan juga ini ke putih 18 dan bold. Jadi hasilnya seperti ini. Kita akan dapat melihat deskripsi dari karakter dan juga ini karakter dari Elden Ring. Kemudian kembali ke game screen. Nah, baiklah sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang web React Native Expo yang telah saya buat. Apabila masih banyak kekurangan di sini saya masih belajar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.